Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kilajati. NPM saya CG2211200117. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis podcast YouTube. Podcast yang saya ambil ini dari Kosi Solusi yang berjudul Nyesel beli motor kayak gini, harganya mahal. Ternyata itu nggak worth it. Oke. Ayo ikuti saya. Nyesel beli motor kayak gini, harganya mahal, ternyata nggak worth it. Itulah judul tugas analisis podcast YouTube saya. U-nya itu hostnya adalah Diriansyah Azari Kasih Solusi dan narasumbernya adalah Den Dimas. Komunikatornya itu siapakah yang melakukan wawancara tersebut? Diriansyah Azari, ex basis Vieratel, lahir di Jakarta 7 Januari 1989, yang sudah jauh dari sorotan industri entertainment karena hidayah yang mahal telah diraihnya sehingga memutuskan untuk berhijrah kepada Islam yang kafah. Diriansyah Azari sekarang pilih berkarya lewat jalur podcast. Di akun YouTube Kasih Solusi, Diriansyah Azari membuat podcast dengan topik menarik seputar bisnis dan ilmu agama. Diriansyah Azari hengkang dari Vieratel pada tahun 2010. Pada waktu itu band ini masih bernama Viera. Kurang lebih 1 tahun 10 bulan Diriansyah Azari berkarya bersama Viera. Menariknya, ketika Diriansyah Azari memutuskan hengkang saat bersama Viera itu tengah naik daun. Berhijrah disebut jadi motif utama Diriansyah Azari. Akhirnya mantap keluar dari Viera. Diriansyah Azari bercerita saat itu beranggapan dunia musik dekat dengan kemaksiatan. Karenanya Diriansyah Azari memutuskan menepi dan lebih memilih menjadi seorang penyair radio. Siapakah yang menjadi narasumber? YouTuber Den Dimas merupakan pria yang berasal dari Indonesia. Pemilik nama asli Briano Kawenang ini lahir pada tahun 1989. Ia menikah dengan Kanjeng Putri pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 anak laki-laki dan tengah menunggu kehadiran anak kedua. Dimas menganut agama Islam dan telah menempuh pendidikan S2 di Melbourne University, Australia. Pemilik kanal YouTube Den Dimas tidak hanya fokus sebagai konten kreator yang hobi dengan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Kontrol analisis dalam podcast ini Diriansyah sebagai host dan channel Kasih Solusi, dan Den Dimas sebagai narasumber sekaligus motovlogger dan pengusaha. Di tengah ramainya perbincangan investasi motor antik dan perjalanan hidupnya, maka dari itu Diriansyah mengundang Den Dimas untuk menanggapi dan menceritakan bagaimana investasi motor antik menjadi untung drastis. Siswat, cara investasi berbagai macam motor untung drastis, contohnya seperti motor Vespa SS 90 tahun 1965 yang beli bekasnya saja 15 juta. Yang pernah ditawar seharga hampir 1 miliar. Pesan Den Dimas adalah kancah dari motovlogger Indonesia. Ia meng-sharing bagaimana mereview jujur motor-motor yang bagus serta mengajari para pemula motovlogger, dan ia juga memberitahukan bagaimana cara investasi berbagai macam motor yang harga jualnya rendah menjadi naik drastis. Analisis pesan dalam podcast tersebut membahas tentang bagaimana cara awal menjadi motovlogger dengan alat yang seadanya, dan Den Dimas membuat konten motovlog karena hobi dan menggunakan alat tripod sederhana, GoPro, dan helm full face pada awal memulai motovlognya. Sudah menunjukkan kelas tunggangan yang berbeda. Kalau Jody menggunakan Vario 125, maka Den Dimas menggunakan Vespa GTS 150 dan Piaggio.
Dan Dimas memiliki konsep motovlog yang lebih khas, yakni retro atau vintage. Bisa dilihat dari tunggangan dan pernak-pernik perlengkapan berkendara Dan Dimas yang berbau klasik, cafe racer, heritage, old school, dan sejenisnya. Dan Dimas dikenal yang berbau dan Dimas dikenal dekat dengan BMW Motorrad dan motor-motor BMW khususnya karena berbagi kesempatan dan Dimas sering melakukan test ride motor-motor BMW yang berharga rata-rata di atas setengah miliar rupiah. Dan Dimas mudah saja mendapatkan akses untuk menjam motor-motor kelas dewa tersebut. Maka banyak yang menduga Dan Dimas adalah satu pegawai atau bahkan pemilik BMW Motorrad, yakni jaringan dealer motor BMW di Indonesia. Pada awal vlogging Dan Dimas sering melakukan dual vlog dengan Jody Motovlog HD. Namun belakangan hal itu sudah jarang dilakukan karena mungkin style keduanya berbeda. Jody lebih ke sport race sedangkan Dan Dimas lebih ke retro. Cara Dan Dimas menyampaikan konten motovlog yang enak didengar membuat Dan Dimas banyak menyampaikan atau disukai penikmat motovlog. Dan Dimas juga mengetahui pengetahuan yang cukup tentang dunia motor sehingga konten motovlognya lumayan berbobot. Dan Dimas menceritakan cara investasi berbagai macam motor untung drastis. Contohnya seperti motor Vespa SS 190 tahun 1995 yang dulu beli bekasnya 15 juta dan pernah ditawar seharga hampir 1 miliar yang sedang ramai diperbincangkan. In which melalui saluran apa menggunakan platform media massa. Media massa adalah sebuah platform yang digunakan untuk menyampaikan informasi, berita, dan hiburan kepada khalayak luas. Media massa dapat mencakup berbagai bentuk, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Tujuan utama media massa adalah menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat, mempromosikan opini dan sudut pandang yang beragam, serta memberikan hiburan yang menghibur dan menginspirasi. Medianya YouTube. Analisis media YouTube adalah sebuah situs web berbagai video asal Amerika Serikat yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. Jumlah pengguna YouTube adalah platform video terbesar di dunia dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan. Angka ini terus meningkat sering dengan pertumbuhan akses internet di berbagai negara. Cuom, khalayak atau masyarakat yang dikhusus untuk jual beli motor, motovlog atau motovlogger pemula. Penerima masyarakat yang mempunyai komunitas jual motor antik dan klasik keren usia 20-50 ke atas. Analisis khalayak pria dan wanita range usia 20-50 tahun, tapi lebih dominan pria, serta yang pasti menyukai dunia permotoran. What effect? Efek yang terjadi kepada penonton setelah menonton video tersebut membuat masyarakat yang memiliki showroom atau jual beli berbagai macam motor, khususnya jual beli motor antik, harus memahami sejarah kendaraan tersebut agar investasi motor bisa untung drastis. Seperti Vespa SS90 milik Dan Dimas ini. Dari Dan Dimas, masyarakat lebih mengenal motovlog sebagai penghibur dan pengedukasi motovlogging
dan dapat menghibur pemirsa dengan memberikan pandangan langsung tentang pengalaman berkendara sepeda motor. Pandangan, dan petualang. Selain itu, movlogger seringkali berbicara tentang topik tertentu seperti keamanan berkendara, perawatan sepeda motor, dan lainnya yang dapat menjadi sumber pendidikan bagi masyarakat. Juga komunitas motovlogging seringkali menciptakan komunitas penggemar yang kuat. Masyarakat yang berbagi minat dalam sepeda motor dalam perjalanan seringkali saling berinteraksi melalui komentar, forum, dan media sosial. Ini bisa jadi cara yang baik untuk berhubung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Pengetahuan tentang jual beli motor antik seperti Vespa SS90 tahun 1965 adalah sepeda motor klasik yang sangat dicari oleh para kolektor dan pencipta sepeda motor klasik. Kondisi dan sejarah tertentu dari sepeda motor tersebut dapat sangat memengaruhi nilai jualnya. Fakta bahwa motor tersebut dibeli seharga 15 juta dan kemudian ditawar hampir 1 miliar yang menunjukkan tingginya permintaan untuk model ini, terutama jika dalam kondisi yang sangat baik atau memiliki sejarah unik yang mempengaruhi harganya. Oke teman-teman, sekian dari saya, Muhammad Tekin Lajati. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.